wanita dalam pandangan 4 mazhab insyaallah. Masih melanjutkan kajian yang kemarin, yaitu mengenai wudu. Mengenai wudu sekarang ya. Cara bersuci wanita yang istihadhah. Cara bersuci wanita yang istihadhah. Istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita, namun bukan darah haid, melainkan karena adanya gangguan. Warnanya juga berbeda dari darah haid. Jadi ini darah penyakit. Istihadhah itu darah penyakit. Jadi darah yang terus keluar dari kemaluan seorang wanita karena ada masalah kesehatan. Jadi ini darahnya darah penyakit, bukan darah haid. Kalau dalam mazhab Hanafi kan haid itu disebut lama itu kalau 10 hari. Jadi kalau udah lewat 10 hari itu dianggap itu istihadhah. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu 15 hari. Kalau lewat dari 15 hari disebut itu darah istihadhah. Ada juga ulama yang berpendapat disebut dengan istihadhah itu kalau di luar kebiasaan. Ada juga yang begitu. Misalnya ibu biasanya 7 hari, kok tiba-tiba lewat dari 7 hari, maka yang lebih dari 7 hari itu dianggap istihadhah. Karena al-adatul muhakkamah, hukum adat kebiasaan itu bisa jadi ketetapan hukum. Nah, ini pendapat ya di antara para ulama, ada yang mengatakan demikian. Tentu kalau kita rujuk kepada dalilnya adalah bahwa darah haid itu adalah damun ma'rufun, darah yang dikenali. Ibu-ibu biasanya kenal kok, ini darah haid sama bukan darah haid itu kenal biasanya. Ya, apalagi kalau memang terbukti itu bukan darah haid alias penyakit. Biasanya kalau di zaman sekarang bisa diuji melalui lab ya, tes darah lengkap itu. Jadi diuji melalui lab, tes darah lengkap, nanti bisa diketahui juga apakah darah yang keluar dari misfi itu apakah darah haid ataukah darah penyakit. Karena memang saya mohon maaf, ada penyakit-penyakit tertentu itu yang diantara bentuk dampak fisiknya itu adalah keluarnya darah itu nanti bisa diuji melalui lab itu diantaranya. Tapi secara hukum saya ulang, kalau Anda mengenalinya sebagai darah haid yang keluar di waktu haid dengan bilangan yang biasa pada dari ibu, yaitu memang haid. Di luar itu nanti ada ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda di antara para ulama. Hal ini telah menjadi kesepakatan imam 4 mazhab. Bagi wanita yang mengalami istihadhah, tidak wajib baginya mandi kecuali hanya sekali ketika haidnya telah berhenti. Hal ini telah menjadi kesepakatan imam 4 mazhab. Jadi kalau ibu sedang haid, begitu waktunya suci, ibu mandi. Nah, kok setelah itu masih keluar darah yang terindikasi, mohon maaf tadi ya, lebih dari 15 hari tadi itu, atau yang lebih dari 10 hari dalam mazhab Hanafi tadi, atau kalau ikut pendapat yang sesuai dengan kebiasaan, lewat dari kebiasaannya, maka begitu ibu mandi, setelahnya itu dianggap istihadhah sudah. Nah, sekali itu aja. Nanti kalau istihadhahnya sembuh, artinya nggak keluar lagi darah, maka ibu tidak wajib mandi lagi, karena istihadhah itu bukan hadas besar. Jadi hadas besar itu haidnya, istihadhah tidak termasuk hadas besar. Makanya orang kalau istihadhah, dia begitu suci atau bersih istihadhahnya, sembuh istihadhahnya, dia tidak wajib mandi. Mandinya cukup sekali yang pertama tadi itu, ketika dia suci dari haidnya itu. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi, bahwa wanita yang mengalami istihadhah wajib baginya untuk berwudu di setiap hendak mengerjakan sholat. Dia wajib mengerjakan sholat, dan karenanya dia wajib berwudu setiap kali hendak sholat fardu maksudnya. Kalau untuk sholat sunnah cukup. Kalau untuk sholat sunnah
cukup 1 kali wudhu bisa dipakai untuk sholat sunnah berulang-ulang. Tapi kalau untuk sholat fardu 1 kali wudhu untuk 1 kali sholat fardu. Ada juga yang mengatakan bagaimana kalau dijamak Ustadz, maghrib sama isya misalnya, kan 2 sholat fardu. Sebagian ulama mengatakan cukup 1 karena itu dikerjakan dalam 1 waktu. Jadi maksudnya 1 waktu, bukan 1 sholat tapi 1 waktu sholat wajib. Jadi kalau ada 2 sholat wajib dikerjakan dalam 1 waktu, itu bisa dikerjakan dalam 1 kali wudhu, tidak ada masalah karena 2 sholat itu dikerjakan dalam 1 waktu. Bisa dipahami Bu ya, insyaallah ya. Ya. Adapun menurut madhab Maliki hanya sunnah, tidak wajib setiap kali mau sholat untuk berwudhu itu tidak wajib tapi sunnah. Wudhu tersebut dikerjakan seusai membersihkan tempat keluarnya darah. Di setiap kali mau wudhu, karena mohon maaf ya di misfinya itu selalu keluar darah, maka hendaklah cebok terlebih dahulu. Cebok terus ganti pembalut. Cebok terus ganti apa Bu? Pembalut. Terserah mau yang ada sayapnya atau yang gak ada sayapnya, terserah. Ya tahu Bung. Bung kadang yang belanja saya. Allahu Akbar. Itu ya. Jadi wudhu tersebut dikerjakan sesuai dengan membersihkan tempat keluarnya darah. Lalu membalutnya dan menyumbatnya dengan kapas atau benda lain yang serupa yang sudah didesain khusus oleh para pakar masa kini untuk memudahkan kaum wanita dalam melakukan hal tersebut. Yaitu apa Bu namanya? Pembalut, terserah. Ya saya ulang, terserah. Mereknya juga terserah. Bebas. Yang penting halal. Yang penting halal. Allahu Akbar. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada Hamnah ketika dia mengadukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal banyaknya darah istihadah yang keluar dari dirinya. Beliau bersabda, an'atu lakil kursuf, an'atu lakil kursufa fa innahu yudhibud dam. Aku sarankan kepadamu untuk menyumbatnya dengan kapas, sebab ia dapat menyerap darah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan At-Tirmidzi. Ahmad dan At-Tirmidzi menilai sahih hadis ini. Kalau sekarang yang pembalut itulah kalau sekarang. Selain itu juga dianjurkan untuk memastikan bahwa darah yang keluar benar-benar tidak mengalir atau menetes lagi, yakni dengan cara mengikatkan atau membalutkan sepotong kain pada tempat keluarnya darah yang bentuk kainnya digulung hingga menyerupai tali kekang hewan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis di atas, yakni fatalaj jami, gunakanlah sepotong kain yang digulung hingga menyerupai tali kekang. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya pakai celana dalam gitu loh. Pakai celana dalam yang agak rapet, jangan yang kowor-kowor gitu. Apa kowor-kowor iki apa? Jangan yang kondor ya. Ya kan celana dalam wanita itu macam-macam. Iya macam-macam. Ada. Nah, enggak, saya nggak akan merinci. Maksud saya gini, celana dalam wanita macam-macam. Nah, khusus pada saat ibu sedang mengalami istihadah, sebaiknya pakai celana dalam yang agak lebaran dikit. Terus yang ketat, yang gigit itu klek gitu loh. Jadi makainya itu yang klek gitu. Kan ya saya mohon maaf. Fakta di lapangan kan, sebagian ibu-ibu kan ada yang pakai celana dalam yang standar gitu, yang biasa gitu. Nah, kalau khusus untuk kasus yang ini, sebaiknya pakai yang sekiranya ibu beraktivitas itu dia nggak melorot gitu loh Bu, nggak melorot. Iya, saya tahu ya, yang kenceng gitu. Ya karena supaya
supaya darahnya nggak kemana-mana. Kata Ustaz pakai dirinci sekarang. Enggak, saya nggak ngerinci, cuma secara umum gitulah. Ya. Akan tetapi sekiranya sesudah diupayakan secara maksimal, ternyata darah masih saja menetes, maka sholat yang dikerjakan tidak batal. Kenapa? Karena itu termasuk sesuatu yang sulit dihindari. Ada kaidah fikih yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Keadaan yang sulit bisa menarik pada kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan bukan kesulitan. Jadi Allah menghendaki kemudahan dan bukan kesulitan. Itu diantaranya. Jadi kalau sampai sulit dihindari, apalagi kemudian darah itu tetap menetes walaupun sudah diupayakan secara maksimal, maka sholatnya tidak batal, tetap sah dan lanjutkan sholatnya. Allahu Akbar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha mengalami istihadhah. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ijtani bis salata ayyama mahidika summa ghtasili wa tawaddoi likulli salatin summa salli wa in qatarad dam 'alal hasir. Tinggalkanlah salat selama hari-hari haidmu. Selanjutnya sesudah haidmu berhenti, mandilah dan berwudulah setiap hendak mengerjakan salat. Lalu kerjakanlah salat meski darah menetes di tikar alas salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Itu seperti itu. Jadi walaupun darah masih menetes, terus kerjakan dakwah. Nanti ini dikembangkan Bu ya ke kasus yang lain kayak bisul. Misalnya ibu kena bisul misalnya, terus meletos, udah dipencet, kadang kan masih menyisakan nanah yang masih terus keluar bersama dengan darah. Gak apa-apa, yang penting diperban bahwa kemudian masih terus mengucurkan darah, itu insya Allah dimaafkan. Nah demikian juga nanti kasus-kasus yang lain. Nah, termasuk diantaranya kalau misalnya, mohon maaf nih, ada orang habis kena luka, termasuk di dalamnya. Jadi intinya apa? Intinya agama ini tidak mempersulit. Di saat kita dihadapkan pada kondisi yang sulit, maka Allah jadikan hukum itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan bukan kesulitan. Demikianlah hadis-hadis yang sahih telah menetapkan hujjah bahwa tidak wajib bagi wanita istihadhah untuk melakukan mandi, enggak wajib mandi ya, tapi wajib wudu saja kalau istihadhah. Kecuali sekali saja di saat telah berhentinya haid. Ya. Yang wajib bagi wanita istihadhah adalah berwudu di setiap hendak mengerjakan haid. Di antara hadis-hadis sahih yang kami maksud di sini adalah hadis Fatimah binti Abi Hubaish dan hadis Hamnah sebagaimana yang telah kami paparkan di atas. Juga sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan wanita yang mengalami istihadhah berikut ini. Dalam sebuah hadis dari Abi Dawud ya, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata hadis hasan. Tada'u sholata ayyam aqra'iha summa taghtasilu wa tatawaddau 'inda kulli sholatin wa tasum wa tusalli. Ia wanita tersebut agar meninggalkan sholat di hari-hari haidnya. Hari-hari haidnya dia tinggalkan sholat. Lalu mandi ketika haidnya telah berhenti. Selanjutnya hendaklah ia berwudu setiap hendak mengerjakan sholat. Ia wanita istihadhah tetap terkena kewajiban puasa dan sholat sebagaimana wanita yang tidak sedang haid atau istihadhah. Jadi sholat seperti biasa. Jika ada beberapa hadis lain yang memerintahkan agar wanita istihadhah melakukan mandi setiap hendak mengerjakan satu sholat atau dua sholat, maka hadis-hadis tersebut hanya menunjukkan perintah yang sifatnya sunnah atau anjuran, bukan wajib atau keharusan. Nah, itu nanti terkait dengan lanjutannya itu. Tapi intinya gini Bu, kan ada orang keluar darah terus nih, taunya itu haid sama istihadhah dari mana? Dari kebiasaannya. Misalnya ibu biasa haid tanggal
Masehinya ya, misalnya kalender Syamsiahnya setiap tanggal 9 misalnya gitu ya. Setiap tanggal 9. Maka begitu tanggal 9 di mana biasanya ibu haid, dengan perhitungan ibu tentunya ya. Maaf ya, sambil memantau bentuk darah. Begitu hari tertentu ibu kenal, ini kok masih tanggal 8, kok sudah darahnya kayak darah haid saya biasanya haid. Dan kita tahu haid itu biasa maju ya. Ya. Yang mundur ada nggak yang mundur? Ada juga ya. Ya wis, kembali pada kebiasaan ibu-ibu ya. Nah, di hari kan biasa tanggal 9, tiba-tiba tanggal 7 atau tanggal 8 kok sudah darahnya ini lain, ini darah yang biasanya ini haid. Maka langsung ibu putuskan ini haid. Kenapa? Mengambil pada hukum kebiasaan. Nah, kalau darahnya masih sama saja, begitu tanggal 9 ibu langsung hitung itu sebagai haid. Misalnya mohon maaf nih, ibu biasa haid tanggal 9. Terus sampai dengan tanggal 8 tidak ada tanda-tanda perbedaan darah. Warnanya sama aja dengan darah-darah sebelumnya, itu istihadah. Kalau udah begitu tanggal 9 yang dimana biasanya ibu haid, saat itu ibu jangan sholat sudah. Sampai berapa hari biasanya? 7 hari misalnya, sudah 7 hari. Begitu 7 hari, hari ke-8 ibu anggap sudah suci, mandi, dan kemudian ibu mengerjakan sholat seperti biasa. Kecuali kok darahnya masih terindikasi ini masih darah haid yang saya kenali. Jadi tanggal misalnya 7 hari berlalu, tanggal 8 hari ke-8-nya kok masih darah haid yang saya kenali, itu teruskan haidnya. Kalau dalam madzhab Hanafi 10 hari. Kalau dalam madzhab Syafi'i 15 hari. Begitu 15 hari, maka selebihnya dianggap istihadah sudah. Mau darahnya sama mau beda, istihadah sudah. Kalau udah 15 hari lewat. Nah, tapi kalau ibu mau konsisten dengan adat kebiasaan, begitu hari ke-7, hari ke-8 mandi, sholat. Biasanya muncul pertanyaan, Ustadz, apakah yang boleh hanya sholat saja? Bagaimana kalau senggama dengan suami? Ya kalau suaminya mau boleh, nggak apa-apa. Kalau suaminya mau, ya kan kadang nggak teko ndelok sing wedok gak teko mah. Ya gak teko ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau ya silakan. Asal istrinya juga mau. Cuman disarankan kalau bisa jangan dikeluarkan di dalam spermanya, tapi di luar, atau bagi yang menggunakan alat kontrasepsi yang nggak ada masalah. Bagi yang nggak pakai alat kontrasepsi ya suaminya suruh pakai helm gitu aja lah pokoknya. Karena sedang bercampur darah, dikhawatirkan itu tidak baik untuk kualitas anaknya. Tapi kalau ingin lebih detailnya tanya sama dokter, jangan sama saya. Itu sependek yang saya ketahui. Kalau sedang istihadah memang sebaiknya dikeluarkan di luar. Anjurannya itu begitu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, luar dalam sih terserah sebenarnya. Gitu ya Bu ya. Allahu Akbar. Jadi tidak hanya sholat tapi aktivitas yang lain juga. Jadi tadi saya ulang, kalaupun ada perintah mandi sifatnya hanya sunnah atau anjuran, bukan wajib atau keharusan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan hadis Hamnah di atas yang menyebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hadza ahabbul amraini ilai." Dan ini merupakan salah satu dari dua perkara yang lebih aku sukai. Jadi lebih disukai, bukan seharusnya, tapi lebih saya sukai. Itu lebih saya sukai itu maksudnya adalah yang lebih baik, bukan yang wajib ya, bukan yang wajib. Juga dijelaskan dalam hadis sebagaimana yang dipaparkan di atas juga, yaitu wa tatawaddo 'inda kulli sholatin, dan hendaklah berwudu setiap kali hendak mengerjakan sholat. Nah, jadi kalau untuk mandi kalimatnya menunjukkan bahwa itu bukan perintah, kalamnya kalam khobar. Ini adalah sesuatu yang paling aku sukai di antara dua pilihan. Tapi kalau wudu itu diperintah. Nah, perintah itu hukum asalnya wajib. Hukum asalnya al aslu fil amri lil wujub. Hukum asalnya perintah itu adalah wajib.
Walaupun tidak semua perintah itu berarti wajib. Karena ada nanti perintah itu ternyata hukumnya juga sunnah, seperti perintah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi enggak wajib. Ada juga perintah itu nilainya mubah, boleh-boleh saja. Kulu washrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Jadi makan dan minum itu mubah perintahnya, hukumnya mubah, enggak wajib, enggak sunat tapi mubah. Nah, ada juga perintah itu yang bahkan ada perintahnya tapi tidak dianjurkan atau dilakukan. Ada perintahnya tapi tidak dianjurkan atau dilakukan. Apa contohnya? Poligami. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nikailah wanita itu, nikailah wanita-wanita yang baik itu 2, 3, 4 kalau berani ya. Apabila kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka 1 saja. Nah, ini menarik. Ada perintahnya, tapi ujungnya 1 saja. Kalau takut tidak bisa berlaku adil. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ada perintahnya, tapi itu tidak dipandang sebagai anjuran, enggak wajib, enggak sunnah, tapi diizinkan gitu aja. Malah di ujung ayatnya mengatakan sebaiknya enggak usah 1 aja kalau takut tidak bisa berlaku adil. Ini satu pendapat. Tapi nanti ada pendapat lain yang mengatakan itu perintah yang menunjukkan arti bahwa poligami itu wajib. Ayo gimana coba? Ada yang ngomong gitu, ada. Itu ayatnya mengatakan jika kalian tidak sanggup berlaku adil maka 1 saja. Maksudnya 1 itu 1 setelah 1 berarti 2. Laki-laki wajib punya istri 2. Tenang Bu, laki-laki itu hanya berani mengambil madu di sarang lebah, tapi tidak berani membawa pulang madunya. Adapun pendapat yang mengikuti mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali adalah adanya kewajiban bagi wanita yang mengalami istihadhah untuk berwudu pada setiap hendak melaksanakan sholat. Di sana juga terdapat kemudahan dalam pandangan mazhab Hanafi dan Hambali. Menurut mazhab Hambali, wanita istihadhah boleh menjamak 2 sholat dengan 1 kali wudu selama waktu sholatnya belum keluar hilang. Tadi saya bilang, misalnya ibu menjamak maghrib sama isya, kan 2 kewajiban. Karena dikerjakan dalam 1 waktu, maka cukup dengan 1 kali wudu. Sementara menurut mazhab Hanafi, wanita istihadhah dengan 1 kali wudunya boleh mengerjakan sholat sebanyak yang dia mau. Mazhab Hanafi itu baik sholat fardu maupun sholat sunnah selama waktunya belum keluar. Hanya saja menurut mazhab Hambali dan Hanafi, wudunya menjadi batal jika waktu sholatnya telah keluar, sehingga wajib baginya berwudu untuk waktu sholat yang baru. Tadi saya bilang sholat zuhur dan asar dijamak dalam 1 waktu, nggak batal wudunya. Kenapa? Karena belum keluar waktu. Tapi kalau ibu mengerjakan sholat zuhur di waktunya, nanti asar di waktunya, untuk 1 kali waktu itu kita wajib berwudu sekali untuk 1 kali waktu sholat fardu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena sarana bersucinya itu, tahu pintu masuknya nggak anaknya itu, Bu? Oh, itu. Ibunya udah keluar. Karena sarana bersucinya wanita istihadhah adalah wudu, maka akan kami jelaskan perihal wudu dan seluk-beluknya di sini. Pertama, fardunya wudu. Fardunya wudu yang merupakan fardu wudu adalah 1 niat. Jadi kalau mau berwudu maka kita harus niat. Yakni orang yang berwudu agar berniat melaksanakan fardu wudu, untuk berniat menghilangkan hadas kecil dalam hal ini ya,
atau berniat melaksanakan wudu yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di surah Al-Maidah ayat 6 itu, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Jika kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa wudu itu diwajibkan bagi seorang muslim yang hendak mengerjakan salat. Yang hal yang dituntut adalah membasuh anggota-anggota wudu dikarenakan hendak mengerjakan salat. Demikian makna niat. Niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat. Ibu hendak menuju ke keran, mau wudu ibu sudah niat itu, sudah niat. Nah, kalau menurut sebagian para ulama, dengan sudah niat itu begitu ibu membasuh muka itu sudah punya nilai wudu karena ibu sudah berniat untuk wudu. Tapi ada juga ulama yang berpendapat tidak disebut niat itu kalau sah niat itu sebagai niat wudu kalau bersamaan dengan membasuh muka. Jadi begitu ibu ngambil air, basuh muka, begitu kena muka dalam hati ibu niat wudu. Nah, itu baru jadi namanya niat wudu. Kalau masih berjalan ke tempat wudu tadi itu belum niat. Itu belum sah niatnya, maksudnya belum sah niatnya. Karena niatnya wudu itu bersama dengan membasuh muka. Itu dalam madhab Syafi'i. Kalau madhab Maliki yang saya tahu tidak apa-apa. Walaupun kita berjalan menuju ke tempat itu sudah niat, nanti di sana tinggal basuh muka, itu nggak ada masalah. Karena memang dalam mazhab Maliki yang saya tahu niat itu syarat, bukan rukun. Kalau rukun itu hal-hal yang harus dikerjakan di dalam ibadah. Sementara kalau syarat itu adalah hal-hal yang harus dikerjakan sebelum beribadah. Nah, niat itu kalau dalam mazhab Maliki dianggap sebagai syarat, bukan sebagai rukun. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Hal ini didasarkan pada firman Allah, "Faghsilu wujuhakum." Maka basuhlah muka kalian, wajah kalian. Disebut wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut sini sampai dagu sini, ini muka namanya. Ini muka, disebut muka ini. Terus kalau sini dari godek ini godek ini. Ini apa namanya? Godek namanya. Ya, jambang. Saya godek. Jambang sampai jambang sini. Itu namanya muka. Jadi kalau ibu basuh paling enggak begini. Nah, dari sini, paling enggak itu. Paling enggak sini. Segini. Ustadz, dari tumbuhnya rambut. Kalau rambutnya botak gimana Ustadz? Dari sini dong berarti. Pertanyaannya, ini wajah atau kepala? Ya kepala, berarti enggak dari sini, tetap dikira-kirakan aja. Gitu ya Bu ya. Bun. Terus membasuh kedua tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat 6 itu, "Wa aydiyakum ilal marafiq." Dan basuhlah tangan kalian sampai marafiq. Marafiq itu siku, sampai siku. Kalau menggunakan kata ila itu yang wajib pas. Yang wajib itu pas. Jadi basuh tangan sampai pas siku sini, pas. Nah, cuman kalau para ulama lebih suka melebihkan. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i dilebihkan di atas siku 3 jari biasanya. Dilebihkan. Dari mana kita tahu? Dari pernyataan Abu Hurairah. Kalau bisa cahaya dipanjangkan, panjangkanlah cahaya itu. Dengan cara bagaimana? Memanjangkan anggota wudu. Jadi jangan pas siku, lebihkan kalau bisa. Itu siku. Terus yang keempat, mengusap kepala atau sebagian dari kepala. Kalau mengusap kepala mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu seluruh kepala wajib diusap. Kalau selain mazhab Maliki sebagian. Nanti saya terangkan insyaallah. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Kalau terjemahannya begitu berarti baknya dianggap sebagai bak zaidah, bak tambahan. Makanya wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian berarti. Tapi kalau saya terjemahkan wamsahu biru'usikum dan usaplah sebagian kepala kalian, berarti baknya itu punya faidah litab'id, punya faidah sebagian. Nah, kalau keseluruhan prakteknya gini. Ini kalau keseluruhan. Ibu ambil air langsung diusap gini. Tarik ke belakang, set.
terus tarik ke depan lagi, set. Sebagian pendapat langsung ke telinga. Nah, ke telinga caranya bagaimana? Dicelup, diputer, diobok-obok. Nah, gitu itu itu kalau telinga. Itu kalau yang pendapatnya mazhab Maliki. Jadi sekali bukan 3 kali, sekali itu yang paling sahih. Itu dalam mazhab Maliki yang saya tahu. Jadi ambil air, taruh di kepala, tarik ke belakang, set, tarik ke depan lagi, set, terus langsung ke telinga, dicelup, diputer, diobok-obok dalamnya. Nah, gitu ya. Itu rumus. Itu makan Oreo. Kalau rambutnya panjang cukup dikepalain aja. Karena kan maaf ya, perintahnya basuh kepala ya. Lah kalau rambutnya sampai mohon maaf sepinggang, maka masa terus begini, swing, ya enggak. Kenapa? Karena rambut yang di pinggang bukan kepala. Jadi rambut yang ada di kepala aja gini, set, tarik ke depan lagi, set, gitu. Langsung ke telinga. Kalau Bu, nggih sampai jitok sini, nggih kan kepala kan sampai jitok nih, sampai jitok sini. Nggih sampai jitok. Napa? Oh, mboten, rambutnya aja. Wilayah rambut. Jadi nggak harus kena ke dasar, tidak harus kena ke pangkal kepala. Kecuali mandi. Kalau mandi besar itu memang harus sampai ke pangkal rambut. Ya, sampai kena kulit kepala kalau mandi besar. Tapi kalau wudhu tidak harus. Yang penting rambut yang ada di kepala itu kena. Ya, gitu ya Bu ya. Yes, itu kalau ibu ngikuti mazhab Maliki yang keseluruhan. Kalau dalam mazhab selain Maliki yang saya tahu, itu kepala sebagian aja. Sebagian itu kalau dalam mazhab Hanafi, sebagian itu selebar telapak tangan ini. Jadi minimal ibu ambil air, minimal selebar telapak tangan, begini minimal. Nah, jadi kalau ibu wudhu, minimal setelapak tangan gini. Ya terserah lah, sini terserah pokoknya setelapak tangan ini. Wis, itu madhab Hanafi. Kalau madhab Hambali yang namanya sebagian itu ya separuh. Nah, yang madhab Hambali paling enggak separuh itu gini. Paling enggak segini. Paling enggak itu madhab Hambali. Kalau madhab Syafi'i sebagian itu bebas, termasuk seucrit. Tik. Ya boleh. Jadi kalau ibu-ibu sering lihat teman-teman yang cuman itu sah dalam mazhab Syafi'i. Nah ya, jangan dimarahi ya. Itu mazhab Syafi'i itu, tidak apa-apa. Itu boleh. Tapi memang para ulama menganjurkan dengan tata cara yang pertama tadi, yaitu seluruh kepala kalau bisa. Ya. Ya biasanya kan ibu-ibu rambutnya udah terlanjur pakai yang aneh-aneh kan. Ya sehingga kalau kena air takutnya nanti rambutnya berantakan. Akhirnya terpaksa pakai mazhab Syafi'i. Wudhu ujung ini Misalnya. Lanjut. Allahu Akbar. Menurut mazhab Syafi'i, yang wajib adalah mengusap sebagian kepala, meskipun hanya selai rambut sekalipun. Tadi saya bilang. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali berpendapat dalam salah satu riwayat yang paling kuat dan 2 riwayat yang ada di kalangan mereka, yang wajib adalah mengusap seluruh bagian kepala. Walaupun yang saya tahu juga dalam mazhab Hambali itu separuh kepala maksudnya. Adapun mazhab Hanafi, menurut pendapat yang masyhur di kalangan mereka, yang wajib adalah membasuh 1/4 bagian kepala sebanyak 1 kali usapan. 1/4 tadi selebar telapak tangan segini nih. Nah 1/4 ini kan 1/4 ini kan 1, 2, 3, 4 selebar telapak tangan ini. Itu yang saya tahu dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kebanyakan di India. Mazhab Hanafi India, Pakistan itu mazhab Hanafi.
golongannya Saruhan, Amir Khan, Salman Khan, Subhan gitu. Lanjut. Yang kelima, membasuh kedua telapak kaki hingga mata kaki. Hal ini didasar pada firman Allah di surah Al-Maidah ayat 6 itu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kaki kalian, basuhlah kaki kalian hingga atau sampai kedua mata kaki. Aslinya pas mata kaki, cuman ulama lebih suka melebihkan ya. Bahkan kalau anjuran Abu Hurairah sampai lutut kalau bisa. Anjurannya sampai lutut. Nah, itu anjurannya. Tapi yang pasnya sampai mata kaki. Tumit-tumit tolong diperhatikan, jangan sampai tidak dibasuh. Berikutnya yang keenam, melakukan seluruh rangkaian wudhu dengan tertib berurutan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala di surah Al-Maidah ayat 6 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum minal ka'bain itu. Jadi wudu itu tata caranya apa tadi? Basuh muka, tangan sampai siku, usap kepala atau sebagian kepala dan kaki hingga mata kaki atau sampai mata kaki. Itu hukumnya adalah harus tertib berurutan menurut madhab selain Hanafi. Kalau madhab Hanafi nggak berurutan boleh. Madhab Hanafi, dalam madhab Hanafi wudhu kaki dulu boleh. Iya, madhab Hanafi kaki dulu, baru tangan, baru kepala, terakhir wajah boleh. Madhab siapa? Hanafi. Nah, ibu tahu kenapa? Karena di ayat itu tidak ada kata-kata harus tertib. Dan di hadis juga tidak ada kata-kata tertib. Itu ijtihad para ulama saja, bahwa Nabi tidak pernah mengerjakan kecuali dengan cara yang seperti itu. Berarti harus tertib. Itu kata para ulama itu gitu. Kayak gini loh Bu. Kan tadi perintahnya basuhlah wajahmu, tanganmu, kepalamu, kakimu. Itu misalnya gini, kan dipahami harus berurutan. Kalau kata madhab Hanafi harus berurutan. Kayak gini misalnya, saya ngomong ke ibu misalnya, ke ibu, Bu, tolong ambilkan jilbab, baju, celana sama sendal. Ambilkan jilbab, baju, celana sama sendal. Apakah ngambilnya harus berurutan? Tidak, yang penting semuanya sampai ke saya. Mau ngambil sendal dulu boleh, mau ngambil celana dulu boleh, mau ngambil baju dulu, terserah. Yang penting sampai ke saya lengkap. Bisa dipahami ya? Loh, saya kok pakai jilbab? Oh, maksud saya. Ya, ini contoh aja. Surban. Bu, ambilkan surban, baju, celana sama sendal misalnya. Kalau saya pakai jilbab ya repot. Jadinya bukan subhanah. Dalam ayat ini terdapat qarina, alasan, sesuatu yang menunjukkan maksud perkataan yang menunjukkan bahwa rangkaian-rangkaian wudhu tersebut adalah dilakukan secara tertib. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan adanya pengusapan di antara pembasuhan, sementara orang Arab dalam bahasa mereka tidaklah membedakan hal-hal yang sejenis. Dan seseorang yang mengemukakan ungkapan tidaklah memotong ungkapannya kecuali adanya suatu faedah. Dan faedah yang ada dalam ayat ini adalah tertib. Ini kandungan maknanya menurut yang berpendapat di sini itu tertib, terutama dalam mazhab Syafi'i, tertib harus tertib. Kalau disela bagaimana Ustadz? Disela, tertib tapi disela. Contoh. Di luar negeri itu ada sebagian orang yang wudhunya itu di wastafel karena nggak difasilitasi. Akhirnya wudhu di wastafel. Nah, karena ini emak-emak yang mau wudhu, mau ngangkat kaki gak mungkin. Kalau bapak-bapak kan mungkin, bapak-bapak kadang di wastafel itu sikilnya diangkat ngono. Saya pernah juga. Nah gitu. Nah, ya habis di kantor tertentu ada loh yang nggak difasilitasi musola itu, ya terpaksa di wastafel. Tapi bagi emak-emak kan kadang sulit itu, sehingga terpaksa basuh kakinya itu di toilet. Jadi wudhunya di wastafel, begitu mau kaki ke toilet, jadi bawa botol. Karena di toilet pun nggak ada airnya, adanya cuma tisu.
Kalaupun ada air muncrat yang dari itu. Nah, akhirnya dia bawa botol, dia basuhlah kakinya di toilet itu. Boleh nggak? Ditanya saya begitu saja, boleh. Yang penting anggota wudhu sebelumnya masih basah, belum kering. Jadi asal anggota wudhu sebelumnya masih basah, misalnya pokoknya mukanya masih basah, tangannya masih basah, nah itu misalnya lanjut dari wastafel ke toilet, tidak apa-apa untuk membasuh kakinya di toilet itu. Itu di negara-negara tertentu yang notabene muslimnya minoritas dan kadang tidak dipedulikan soal air. Ya. Loh sekarang toilet sekarang aja tahu sendiri kan? Iya. Hampir tidak ada airnya. Kita bisa pakai air agak banyaknya di wastafel itu. Sehingga sebagian orang kadang wudunya di wastafel. Kakinya kalau untuk laki-laki dinaikin bisa itu kalau kakinya. Oh, ibu bisa juga? Alhamdulillah. Berarti ibu masih tipis. Kalau udah tebel gak bisa biasanya. Iya, ibu kalau udah tebel gak bisa ngangkat kakinya biasanya. Kalau masih tipis masih bisa. Nggak boleh kan katanya, nggak boleh ngatain ibu-ibu gendut kan, nggak boleh. Tebel. Atau seperti pahala Ramadan berlipat-lipat. Lanjut. Astagfirullah. Saya doakan semoga ibu-ibu sehat walafiat semua ya, yang penting sehat walafiat. Walaupun gemuk yang penting saya sehat walafiat. Saya kalau istri lagi bercermin ngelihat bodinya yang agak gemuk, saya bilang nggak apa-apa kok, masih muat di hatiku. Ya gombal-gombal dikit ya enggak apa-apa. Tapi saya beneran masih muat di hati saya, masih muat. Alasan lain, ya saya ngomong gitu karena istri saya nonton ini. Alasan lain karena ayat ini menjelaskan tentang wudhu yang sifatnya wajib, sedang Allah tidak menyebutkan di dalamnya rangkaian wudhu yang sifatnya sunnah, dan dikiaskan pula dengan tertib wajib yang ada dalam rukun salat. Selain itu ada juga alasan lainnya, yakni bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa membiasakan cara wudhu yang tertib seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yabda'u bima bada'allahu bih." Aku memulai abda'u bima bada'allahu bih. Aku memulai segala urusanku sesuai dengan perintah Allah dari mana harus dimulai. Hadis riwayat An-Nasai dengan sanad yang sahih. Lagi pula dalam kaidah disebutkan bahwa al-ibrah bi'umumil lafzi. Statement Allah itu seringkali didasarkan pada umumnya lafaz. Yang menjadi pelajaran adalah umumnya lafaz ya. Umumnya lafaz itu ya Allah tertib, ya kita tertib aja udah gitu. Benar bahwa nas Al-Quran yang menyebutkan beberapa rangkaian wudhu yang sifatnya wajib itu memisahkannya dengan huruf ataf berupa waw, dan huruf waw tidaklah menunjukkan arti tertib. Hal ini tersebut tentu benar jika di situ tidak terdapat qarina yang menunjukkan arti tertib. Ketahuilah bahwa di situ terdapat beberapa qarina yang menunjukkan arti tertib, karenanya harus dilakukan dengan cara tertib. Ini pendapat yang mengatakan wajib tertib. Yang mengatakan tidak tertib itu ada nanti siapa tadi Bu? Madhab Hanafi. Sebenarnya ada contoh Bu, ayatnya berurutan, tapi Nabi prakteknya nggak berurutan. Yaitu ketika ketika Allah berfirman tentang masalah waris, An-Nisa ayat 11 itu pembagian waris itu kata Allah mimba diwasiyati yusi biha audain, yaitu setelah wasiat dan ditunaikannya hutang. Setelah ditunaikannya wasiat dan hutang tentang waris itu. Kata Ibnu Abbas, walaupun Al-Quran menyebut wasiat dulu baru hutang, tapi prakteknya Nabi adalah hutang dulu baru wasiat. Hutang dulu baru wasiat.
Saya lanjutkan. Sunnah-sunnahnya wudu, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu, kalau nggak ada kita lanjutkan. Monggo Bu, silakan. Jadi nggak mungkin kita buka jilbab itu itu membasuh telinga sama rambut itu gimana caranya? Baik, prinsipnya gini Bu, Ibu kalau berwudu di tempat-tempat yang terbuka, tentu sebisa mungkin cari tempat yang sekiranya aurat ibu tidak terbuka, itu sekiranya mungkin. Nah, jadi misalnya ibu cari di posisi yang agak ke pojok misalnya, atau ibu ngambil air dipakai botol, nanti ibu wudunya di ruang tertutup atau bagaimana terserah. Tapi kalau tidak mungkin lagi, maka gini yang penting. Begitu area aurat ibu dibuka, segera tutup. Contoh tangan. Ini saya belum ngomong jilbab ya. Contoh tangan. Jadi misalnya untuk wajah, ibu tetap berjilbab ceritanya, Wudu kan untuk wajah 1 sampai 3 kali rata. Terus ibu tangan kan, otomatis kan tangan dibuka nih. Ini kan aurat. Udah buka aja bismillah. Karena ini tidak termasuk aurat yang yang prinsip lah saya gitu ya, yang bikin orang kelepok-kelepok gitu enggak. Biasanya yang laki-laki kelepok-kelepok itu kalau sekmilda sekitar wilayah dada itu dibuka, atau bupati buka paha tinggi-tinggi lah, itu baru laki-laki kelepok-kelepok biasanya. Kalau cuma tangan aja paling orang melihat oh ini ahli fitness. Sudah begitu selesai tangan langsung tutup lagi. Nah, begitu tangan satunya kita langsung tutup lagi, segera. Tapi segerakan. Nah, nanti begitu jilbab, kita pakai hadis Nabi itu. Nabi pernah berwudu sedang pakai surban dan Nabi tidak melepas surbannya. Tapi Nabi mengambil air dan meletakkan air di tangannya itu di atas surbannya gini. Jadi caranya gini, ambil air, taruh gini. Nah, dulu surban kan tipis. Tembus, jilbab ibu tipis nggak? Kira-kira tembus nggak air? Udah kalau tembus nggak apa-apa. Kalau apa? Nggak tembus. Kalau nggak tembus ya gampang, masukin gini aja lah. Kalau nggak tembus. Tapi andaikan tembus, misalnya tipis tembus, ibu cukup ambil air, gini kan tepuk aja gini. Tepuk itu udah cukup itu. Nabi pernah melakukan hal itu. Nah, saya kira itu ya, wallahu a'lam. Nah, untuk telinga kan tidak wajib. Jadi nggak pakai telinga nggak apa-apa. Karena telinga nggak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bu. Ya, Bu. Ya. Pernah tahu dari teman. Ya. Itu dari air yang hanya sedikit dari botol air mineral. Ditaruh di tangan sedikit saja gitu. Terus itu buka, terus tangannya kayak tadi Ustaz bilang gitu doang, tapi sedikit gitu Ustaz. Ya. Kaki juga gitu, itu sah kan Ustaz? Memang pernah ada kawan saya sendiri, kawan Ustadz, itu mencontohkan ambil wudhu pakai air segelas aqua. Terus prakteknya dia gini, air itu dikit terus diusapkan di wajah, diratakan. Dikit diratakan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sependek yang saya pahami ya, itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena untuk muka ini kan harus membasuh. Dalam fikih namanya membasuh itu airnya harus mengalir. Lah kalau air dikit diratakan jadinya mengusap, bukan membasuh. Satu dulu. Nah, kecuali ibu begini, botol aqua kecil itu ibu lobangi dikit. Kan ngucur. Nah, ngucur itu ibu sambil gini. Nah, wudu sambil gini. Nah, dikit-dikit kita keluarin sambil mengalir. Nah, kalau itu sah, bisa kalau begitu. Tapi kalau dikit taruh di tangan, langsung dikit itu diratakan. Nah, itu kurang. Itu nggak sah yang saya pahami ya. Wallahu a'lam. Kalau kepala kan diusap nggak cukup, nggak ada masalah. Kalau tangan harus mengalir sama. Makanya sebaiknya buat 1 gelas aqua itu dilobangi aja dikit, terus dicur pelan-pelan diratakan gitu, diratakan gitu. Itu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau sulit, maaf nih,
Misalnya ibu berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Ya, di tengah-tengah Masjidil Haram. Terus maaf ya, kentut. Mau keluar, ibu kan perempuan. Takut nanti baliknya susah, takut apa macam-macam. Sementara air gak bawa. Di Masjidil Haram itu di dalam ada air, tapi tidak untuk wudhu, untuk minum. Di fikih, dalam kitab fikih, kita ini dilarang wudhu pakai air yang disediakan untuk minum. Saya ulang ya, di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan kita ini dilarang wudhu pakai air yang kita wudhu pakai air yang disediakan untuk minum. Jadi kalau untuk minum nggak boleh pakai wudhu. Itu di fikih-fikih. Lah terus gimana kalau kita batal? Tayamum. Nah, tayamum dengan dua alasan. Yang pertama karena ibu adalah orang yang safar, orang yang sedang dalam perjalanan. Yang kedua, ibu adalah orang yang sulit mendapatkan air dengan resiko keamanan, dengan resiko baliknya tersesat, dengan resiko kekhawatiran bla bla. Maka tayamum boleh, nggak ada masalah. Sarannya sih kalau mau masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi banyak-banyak berdoa ya, supaya dimudahkan oleh Allah sehingga nggak perlu pengen piscur, nggak perlu pengen pup, nggak perlu pengen batal wudhu. Pokoknya banyak-banyak berdoa pada Allah. Jangan sok, saya nggak apa-apa. Jangan, harus banyak berdoa ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Monggo Bu. Oh boleh. Kalau spray itu kan kalau spray itu kan disetel yang bias. Spray itu kan ada yang swas kita. Ya, swas itu yang swas itulah itu bisa, itu tidak apa-apa. Boleh kalau itu boleh. Ya, karena itu tampias kayak kena air embun. Kayak kena air embun itu nanti. Atau yang pakai nano itu. Yang apa? Spray nano itu loh. Supaya wajahnya halus, kinclong atau apa itu. Data masih ada bang itu yang nano itu, masih ada nggak itu? Nggak tahu ya. Dulu kan banyak ibu-ibu yang pakai itu dulu ya. Itu saya cuma ngeliat doang, belum pernah beli. Ada lagi yang lain, silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Lanjut, apa cukup? Lanjut apa cukup ini? Lanjut dikit ya. Saya takut ibu tegang. Sunnahnya wudhu sekarang. Sunnahnya wudhu. Sebagian kita bahas insyaallah ini. Yang termasuk sunnahnya wudhu adalah satu, membaca basmalah di awalnya. Jadi kalau mau wudhu baca apa Bu? Bismillah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kami kemukakan di sini bahwa membaca basmalah di awal wudhu menurut mazhab Hambali adalah wajib. Mazhab Hambali menurut mereka berhujjah kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atas wudhu tersebut. Jadi tidak ada wudhu itu kan ada la nafi. Terus ada isim nakiro. Kalau ada la nafi dan isim nakiro, di antaranya itu kata para ulama berarti mengira-ngirakan fi'il, kata kerja. Kalau dalam mazhab Hanafi rupanya la wudu'a, tidak ada wudu, maksudnya tidak sah wudunya. Tapi kalau mazhab yang lain mengatakan bukan tidak sah tapi tidak sempurna. La wudu'a tidak sah, bukan tidak sah tapi tidak sempurna. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud dan Hakim. Al-Hakim berkata sanad sahihul isnad, sanadnya sahih. Adapun jumhur fuqaha, mereka menakwilkan hadis ini dan hadis lain yang dijadikan hujjah oleh mazhab Hambali adalah bahwa hadis tersebut menunjukkan ketidaksempurnaan wudu, bukan menunjukkan tidak sahnya wudu. Alasan lain mengapa membaca basmalah bukan merupakan suatu yang wajib, karena ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fardu wudu tidak menyebutkan adanya membaca basmalah. Jadi tidak wajib baca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan
sebelum membasuh membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah atau tempat air yang akan dipergunakan untuk berwudu. Ini terutama kalau bangun tidur, terutama karena kita tidak tahu kemana saja tangan kita semalam. Bunandi suka karu-karuan lah jadi turu. Supaya bersih tangannya sebelum mengusap muka, membasuh muka, mbok ya dicuci dulu tangan. Jadi Islam itu cinta kebersihan sebenarnya ya. Hal ini mengingat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla ayyudkhilaha fil ina'i fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu." Jika seseorang dari kalian bangun tidur, hendaklah ia mencuci kedua tangannya terlebih dahulu sebelum mencelupkannya ke dalam wadah air. Sebab seseorang dari kalian yang bangun tidur tidak menyadari kemana saja semalam tangannya berada. Hadis riwayat 6 ahli hadis. Apalagi kalau tidur sampingnya ada suaminya, kemana aja itu. Membasuh kedua tangan ketika bangun tidur ini menurut jumhur ulama hukumnya apa Bu? Sunnah. Sementara menurut mazhab Hambali hal tersebut wajib bagi orang yang bangun dari tidur malam. Terus yang ketiga bersiwak atau gosok gigi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak di setiap hendak berwudu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Ya, kalau bukan karena aku memberatkan atas umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Wallahu a'lam bisawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya sebelum saya tutup. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Cukup? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah.